Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022, perkenalkan, saya Lia Ratna Dewi. Saya adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Atap Cigugur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya program studi IPA. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Atap Cigugur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 8, materi gangguan sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Coba semangatnya ya. Kalau ibu bilang IPA, kalian bilang yes. Coba. IPA? Yes. 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 Kalian berdiri dulu sekarang. Lihat dulu, bajunya dimasukkan atau tidak? Dimasukkan? Bagus. Lalu lihat sekeliling kalian. Apakah ada sampah atau tidak? Tidak. Bagus sekali. Kalau tidak ada, silakan duduk ya. Sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Sudah? Kalau sudah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kelas ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Sehat berarti ya semuanya? Apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya Dika? Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Ada yang ingat apa saja organnya? Urutannya? Coba ada yang ingat tidak apa saja urutannya? Hidung,
Jadi bagaimana jika salah satu organ pernapasan kita terganggu? Coba misalnya tutup hidung sebelah. Coba tutup. Bagaimana rasanya? Sesak tidak? Coba kalau dua-duanya. Mulutnya jangan dibuka. Tahan. Bagaimana rasanya? Lancar tidak bernapasnya? Berarti kalian mengalami apa? Gangguan. Ya, kalau misalnya ada sesak berarti terjadi gangguan pada sistem pernapasan. Perhatikan yang ada di layar ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Organ paru-paru. Nah, yang kiri ini bagaimana? Warnanya bagaimana yang kiri? Hitam. Kalau yang kanan? Merah merona. Jadi yang kiri itu hitam, yang kanan merah. Nah, menurut kalian mana yang lebih baik? Yang kanan yang warna? Yang merah ya. Mana yang sehat? Kira-kira yang kiri kenapa bisa hitam begini? Merokok. Pintar sekali. Jadi karena merokok. Nah, ini berhubungan ya sama yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menganalisis gangguan sistem pernapasan. Terus yang kedua dapat mendeskripsikan contoh upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan sistem pernapasan manusia. Kemudian yang kelima, membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Terus nanti adapun garis besar pembelajarannya ada kegiatan awal. Jadi kegiatan awal itu ada apersepsi tadi sudah ya, kemudian motivasi sama nanti pretest. Pretest ini untuk menguji kemampuan awal kalian. Kemudian ada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti nanti kalian disajikan masalah. Masalahnya itu Ibu tayangkan melalui video dan artikel. Kemudian nanti kalian melakukan pengamatan. Setelah pengamatan nanti disajikan, dipresentasikan di depan kelas. Kemudian menyimpulkan manfaat pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengetahui bahaya rokok bagi kesehatan sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis gangguan sistem pernapasan. Teknik penilaiannya ada 3 ya. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Keluarkan dulu HP-nya silahkan. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan. Linknya sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Jadi pretestnya kita melalui quizzes ya. Sudah masuk semua? Siap mulai? Silakan. Jangan kerja sama ya. Silakan HP-nya disimpan dulu semuanya. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Coba perhatikan layar. Ibu akan menampilkan masalah. Yang pertama ini artikel. Selanjutnya, coba lihat video dulu. Kasus pengguna vape atau rokok elektronik yang mengalami paru-paru bocor masih terus terjadi. Kali ini pria asal Indonesia mengalami hidropneumotoraks akibat kebiasaan merokok dan nge-vape.
Hal ini diceritakan spesialis paru dari RS Paru Persahabatan Dr. Agus Dwi Susanto, menceritakan pengalamannya mengenai pasien muda dengan keluhan sesak nafas tak kunjung usai selama 3 hari. Saat diperiksa, pasien pria berusia 23 tahun itu juga tak ada riwayat asma atau TBC. Ternyata setelah ditelusuri, pasien memiliki riwayat merokok sejak 10 tahun lalu dan dalam 1 tahun terakhir menggunakan rokok elektrik dengan 50 hisap per hari. Hasil ronsen dada menunjukkan adanya hidropneumotoraks. Setelah dipasangi selang dan dikeluarkan cairan di paru-parunya, dokter menyarankan agar pasien berhenti merokok dan vape. Pasien akhirnya stop mengonsumsi vape dan rokok. Sampai sekarang tak ada lagi keluhan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu paru-paru bocor dan bagaimana gejalanya, mari kita simak penjelasan Dr. Sri Duni Atas Asri, dokter spesialis paru berikut ini. Paru-paru bocor atau sering dalam istilah medis namanya pneumotoraks. Jadi ini adalah suatu keadaan ketika terjadi pengumpulan udara di rongga pleura. Rongga pleura adalah rongga di antara paru dan dinding dada. Normalnya dalam rongga pleura tidak ada udara, tapi pada pneumotoraks ini terkumpul udara yang cukup banyak sehingga jaringan paru menjadi mengempis atau kolaps dan tidak dapat mengembang. Gejala yang paling sering adalah sesak nafas karena paru-parunya mengempis dan tidak bisa mengembang sehingga kesulitan untuk bernafas. Selain itu bisa disertai dengan batuk, dan kemudian penyebab-penyebab penyerta lainnya bisa juga jantung berdebar, pucat, berkeringat dingin. Sudah melihat tayangan di depan? Coba barusan tentang apa videonya? Tentang pemuda dan bahaya merokok. Pemuda tersebut bagaimana? Sakit. Sakit apa? Paru-paru bocor. Akibat apa? Rokok. Nah, dari video yang kalian saksikan, kemudian tadi artikel, siapa yang mau merumuskan pertanyaan? Ya, silakan deh Pak. Apa yang terjadi pada paru-paru yang kecanduan merokok? Apa? Yang terjadi Ada lagi yang mau merumuskan pertanyaan? Ya, silakan Anin. Bagaimana jika kita sebagai perokok pasif, apakah juga membahayakan kesehatan organ pernapasan? Nah, bagaimana? Ada lagi yang lain? Da. Ya, silakan Rehan. Bagaimana dampak rokok bagi kesehatan sistem pernapasan? Bagaimana dampak rokok? Selanjutnya ada lagi tidak? Ya, silakan Wisdan. Bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan pada sistem pernapasan? Nah, ada lagi tidak yang lain? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, untuk menjawab rumusan pertanyaan yang kalian ajukan, kita akan melakukan percobaan ya. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan yang Ibu bagi minggu lalu ya. Jangan gaduh, tertib. Silakan berkelompok dulu. Semuanya sudah berkelompok? Sudah? Ini sekarang akan Ibu bagikan LKPD ya. Jadi nanti kalian praktikumnya, panduannya ada di LKPD. Kemudian Ibu juga bagikan bahan ajar untuk nanti kalian mengisi LKPD. Ya? Kepada ketua kelas, Ibu mohon bantuannya untuk membagikan LKPD. Silahkan. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Sudah dibaca? Ada yang tidak dipahami langkah kerjanya? Mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit ya, bagaimana nanti cara praktikumnya. Yang pertama, alat dan bahannya sudah kalian bawakan dari rumah? Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian membawa. Nah, nanti kalian bikin dulu alatnya ya. Setelah itu, setelah jadi, nanti kalian keluar. Jadi kita praktikumnya di luar. Jangan lupa pakai masker ya. Setelah praktikum selesai, kalian mengisi LKPD seperti itu.
Bagaimana alatnya sudah jadi? Coba tunjukkan ke atas, acungkan. Siap. Nah, untuk praktiknya kita keluar dulu yuk. LKPD-nya dibawa, maskernya dipakai. Silakan. Ayo kita prakteknya di luar. Sambil diamati ya, apa yang terjadi. Coba. Botolnya, selangnya, kemudian ininya juga. Nanti ditulis ya di LKPD. Siap? Siap. Semuanya tadi sudah ya kita praktek di luar? Sudah mendapatkan hasilnya? Silakan LKPD-nya diisi, kemudian nanti disalin ke kertas yang besar ya. Dibagi-bagi tugasnya. Ada yang mengisi LKPD, ada yang menulis di kertas besar, kemudian ada yang membuat poster. Poster tentang upaya mencegah terjadinya gangguan pada sistem pernapasan. Silakan. Silakan dikeluarkan HP-nya, dibagi-bagi tugasnya. Ya. Bagaimana? Siapa yang mau dengan poster? Ya, so. Ada yang sulit tidak? Tidak. Lanjutkan. Bagaimana ini kelompok 3 sambil mengerjakan? Ada yang mengerjakan poster? LKPD-nya sedang dikerjakan ya? Ada pertanyaan tidak? Nanti kalau posternya sudah selesai, diposting ya di salah satu medsos kalian. Ya boleh IG, boleh TikTok, boleh Facebook atau WA juga boleh ya. Silakan. LKPD-nya sudah? Ada pertanyaan tidak tentang LKPD? Sudah? Bisa semua? Ini sampai sini ya.
Bagaimana? Sudah selesai mengisi LKPD-nya? Posternya sudah? Sudah? Menyalin sudah? Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Siapa yang mau duluan tampil? Ya, silakan kelompok 1 duluan, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Nomor 1, indikator warna kapas. Sebelum rokok dibakar, warnanya putih. Setelah rokok dibakar, warnanya menjadi coklat. Zat-zat berbahaya dalam rokok apa sajakah yang dapat membahayakan kesehatan organ pernapasan, yaitu nikotin, karbon monoksida, tar, hidrogen, sianida. Oke, nomor 5. Jika botol dianggap sebagai paru-paru, kapas isi paru-paru, dan selang adalah laring, analisislah apa yang akan terjadi pada organ pernapasan yang kecanduan rokok. Seorang perokok dalam jangka waktu tertentu memungkinkan terkena gangguan sistem pernapasan seperti asma, kanker paru-paru, bronkitis, kanker laring, dan lain-lain. Nomor 6, gangguan penyakit sistem pernapasan apa sajakah yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok? Yang nomor 1, radang paru-paru. 2, kerusakan paru-paru. 3, paru-paru basah atau pneumonia. 4, TBC. Berdasarkan hasil percobaan, kajian literatur, dan diskusi kelompok, maka akan dapat disimpulkan bahwa rokok mengandung zat berbahaya seperti tar, nikotin, karbon monoksida, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan penyakit pada gangguan pernapasan seperti asma, kanker paru-paru, pneumonia, paru-paru basah, TBC, dan lain-lain. Kelompok lain apakah ada yang mau menanggapi? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Apa saja dampak bagi perokok pasif? Apa saja dampak bagi perokok pasif? Perokok pasif akan sama dengan perokok aktif karena sama-sama menghirup dan akan menimbulkan gejala asma, kanker paru-paru, paru-paru basah, TBC, dan lain-lain. Bagaimana kelompok 2? Cukup? Ya. Selanjutnya poster ya? Ya. Selanjutnya hasil dari kerja kelompok 1 yaitu poster yang bertulisan sayangi paru-paru. Ayo lakukan. 1, jangan merokok. 2, olahraga rutin minimal 30 menit. 3, gunakan masker saat bepergian. Ya. Sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Kelompok mana lagi yang mau tampil ke depan? Ya, kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jika botol dianggap sebagai paru-paru, kapas isi paru-paru, dan selang adalah laring, analisislah apa yang akan terjadi pada organ pernafasan yang kecanduan rokok. Dalam jangka waktu tertentu, seorang perokok kemungkinan terkena gangguan sistem pernapasan seperti kanker paru-paru, paru-paru basah, asma, kanker laring, bronkitis, dan lain-lain. Menurutmu, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan pada sistem pernapasan? 1, olahraga rutin minimal 30 menit sehari. 2, tidak merokok. 3, mengkonsumsi makanan sehat. 4, memakai masker. 5, mencuci tangan dengan sabun. 6, menjaga kebersihan. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, kajian literatur, dan diskusi kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa rokok mengandung zat yang dapat menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan seperti asma, kanker paru-paru, dan sebagainya. Silakan kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi? Silakan. Zat apa saja yang terkandung di dalam rokok? Karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen, sianida, dan lain-lain. Bagaimana? Kelompok lain? Kelompok 3?
Kelompok 4? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut poster ya. Selanjutnya poster hasil kerja kami. Warning, buanglah rokokmu, sayangi paru-parumu. Buanglah Rokokmu, sayangi paru-parumu. paru-paru. Coba kelompok lain ada yang mau menanggapi, menambahkan tentang posternya? Bagaimana? Bagus? Sudah cukup? Tidak ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Kalau tidak ada, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Semuanya sudah tampil ke depan ya tadi, mempresentasikan hasil pengamatannya. Nah, siapa yang mau menjawab rumusan pertanyaan yang kalian ajukan tadi di awal? Ya, silakan deh Pak. Berarti nomor 1 ya. Apa yang terjadi pada paru-paru yang kecanduan merokok? Silakan deh Pak. Paru-paru basah, kanker paru-paru, asma, dan lain-lain. Ya, berarti kemungkinannya terkena kanker paru-paru, terus apa lagi? Asma, Paru-paru basah. paru-paru basah dan yang lainnya. Untuk nomor 2, siapa lagi yang mau nomor 2? Silakan Anin. Sebagai perokok pasif, apakah juga membahayakan kesehatan organ pernapasan? Sama halnya seperti perokok aktif akan menimbulkan gangguan sistem pernapasan seperti asma, Ya, terus kanker. kanker paru-paru, dan lain-lain. Ya. Jadi untuk nomor 2, untuk perokok pasif itu sama berbahayanya seperti perokok aktif ya. Jadi kemungkinan terkena gangguan sistem pernapasannya tinggi. Seperti apa tadi? Kanker paru-paru. Terus asma. Karena sama-sama menghirup asap rokok. Seperti itu ya. Iya. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan percobaan yang kita lakukan tadi? IM. Ya, silakan Rehan. Rokok mengandung zat berbahaya seperti tar, nikotin, karbon monoksida, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan penyakit pada gangguan pernapasan seperti asma, kanker paru-paru, pneumonia, paru-paru basah, tuberkulosis, dan lain-lain. Kalian percobaan kan? Bagaimana isi botolnya? Ada asapnya ya? Terus kapas bagaimana? Jadi warnanya di mana? Kuning itu dari apa? Selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi. Ini adalah zat-zat yang berbahaya pada rokok ya. Ini hanya dari 1 batang rokok. Ada alkolin, hidrogen sianida, kemudian tar, terus apa lagi tadi? Nikotin, karbon monoksida, ya. Asap rokok juga sebagai karsinogen. Tahu tidak karsinogen apa? Pemicu sel kanker tumbuh. Sebagai perokok pasif pun kita bisa terkena gangguan sistem pernapasan seperti kanker paru-paru walaupun kita tidak merokok. Dampak rokok bagi kesehatan ya. Nah, ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah kanker paru-paru. Terus memicu penyakit PPOK, kemudian asma, organ pernapasan lain juga bisa terkena kanker seperti laring ya, kanker paru, TBC, batuk-batuk juga ya. Seperti itu. Jadi tadi kan gangguan pernapasan ya karena rokok. Sebetulnya selain karena rokok juga masih ada lagi gangguan pernapasan yang lainnya. Nah, influenza. Siapa yang pernah mengalami influenza? Batuk, pilek, pernah? Iya. Nah, itu influenza. Nah, ini gejalanya demam, terus lebih dari 39 derajat ya. Kemudian pilek, bersin-bersin, batuk. Nah, kalau yang seperti ini penyebabnya adalah virus influenza. Kalau kalian lagi flu, sebaiknya gunakan masker.
Nah, yang kedua, penyakit tonsilitis. Coba perhatikan. Nah, ini amandel ya, atau tonsilitis. Yang ketiga ini faringitis, itu radang tenggorokan. Pernah tidak menelan sakit? Nah, itu terkena faringitis. Penyebabnya adalah adenovirus, rhinovirus, dan coronavirus juga bisa jadi penyebab radang tenggorokan. Pneumonia. Tadi sudah dibahas pneumonia. Paru-paru basah. Paru-paru basah ini penyebabnya infeksi pada bronkus dan bronkiolus. Gejalanya demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, kemudian terkadang mengalami kesulitan bernapas. Alveoli yang normal, alveoli paru-paru normal. Kalau yang ini alveoli paru-paru yang terkena paru-paru basah. Jadi di dalamnya ini ada cairannya. Coba perhatikan. Yang terakhir, COVID. Ada yang masih ingat COVID? Ini fenomena yang paling menggemparkan ya. 2020 lulusan COVID. Termasuk ini ya. Jadi lulusan SD COVID. Jadi dulu pas COVID kita itu di rumah saja. Jadi tidak boleh beraktivitas. Penyebabnya apa kalau COVID? Virus. Virusnya virus apa? Corona ya. Nah, penularannya sangat cepat. Dengan cara bagaimana? Kontak fisik. Terus dari cairan. Ya, gejalanya ada yang batuk, ada yang anosmia, pernah? Tahu tidak anosmia? Tidak berasa, tidak berbau. Batuk, pernah tidak? Flu tapi tidak berasa, tidak berbau, berarti pernah COVID. Nah, dampak dari COVID itu bisa menimbulkan kematian, apalagi yang punya komorbid. Cara pencegahannya bagaimana supaya tidak tertular COVID? Vaksin. Sudah divaksin? Ya, bagus. Upaya pencegahan gangguan sistem pernapasan. Agar kita tidak terkena gangguan sistem pernapasan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, terutama bila habis dari luar. Yang ketiga, hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala sakit. Terus, sebaiknya tidak tinggal atau berkunjung ke kawasan industri, terutama yang diketahui sumber polusi udara berbahaya. Terus berhenti merokok dan pastikan juga tidak menjadi perokok pasif. Kenakan masker saat bepergian atau saat pola makan sehat dan seimbang. Terus setelah melakukan kegiatan pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan tidak kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa? Iya, Depa silakan. Gangguan sistem pernapasan. 1. TBC, 2. Asma, 3. Radang paru-paru, 4. Bronkitis dan lain-lain. Cara mencegahnya adalah 1. Olahraga rutin minimal 30 menit sehari, tidak merokok, mengkonsumsi makanan sehat, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga kebersihan. Ya. Jadi kesimpulannya macam-macam gangguan sistem pernapasannya apa saja tadi? Kanker paru-paru, pneumonia, ya, asma, COVID, terus apa lagi? Bronkitis, TBC. Penyebabnya apa? Salah satunya kebiasaan merokok. Terus bagaimana supaya kita tidak terkena gangguan sistem pernapasan? Tidak merokok. Yang pertama tidak merokok. Terus ya hidup sehat. Jika ada yang merokok bagaimana? Jauh. Kita harus menjauh supaya tidak menjadi perokok pasif. Terus apa lagi? Menggunakan masker.
Bagaimana kegiatan hari ini? Atas. Yang mana, yang atas atau yang bawah? Atas. Apa yang paling disukai dari kegiatan hari ini? Praktek. Yang paling tidak disukai atau kurang disukai apa? Bau. Selanjutnya postes ya. Siap? Siap semuanya? Oke. Sok aduh. Nah, ya pemenangnya silakan Rehan ke depan. Rehan sebagai peserta didik teraktif terbaik hari ini. Silakan. Yang lainnya coba lagi ya. Terus untuk kelompok terbaik yang aktif. Yang aktifnya sangat luar biasa. Kelompok berapa? 1. Ya, kelompok 1. Silakan. Berdiri perwakilannya. Selamat. Yang lainnya jangan berkecil hati ya. Materi selanjutnya, karena kita sudah selesai bab sistem pernapasan, minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian bab sistem pernapasan pada manusia. Jadi kalian menghafal ya semuanya. Ya, jangan lupa. Terus untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ajis, boleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tindakan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.